Halo teman-teman Desir Waktu, kali ini Karin akan melanjutkan episode 4 pada cerita spesial yang berjudul Perselingkuhan yang Halal. Oke, langsung saja kita mulai. Mulai dari Lila meninggalkan rumah sakit Insan Pelita, Lila memang tidak berencana untuk meluncur ke kantor tempat Lila bekerja. Dia sudah memutuskan untuk mangkir sehari dan akan bertolak ke rumah sakit Indah Harapan untuk menemui kedua orang tua tercinta Lila, Pak Syafi dan Bu Septi. Lila sedang butuh bersandar kepada mereka. Apakah karena Lila masih dihantam kekalutan? Jelaslah. Ketika Lila memasuki ruangan Pak Syafi, Lila tidak dapat menemukan batang hidung siapapun selain milik Pak Syafi. Kata Pak Syafi, Bu Septi sedang keluar untuk sarapan. Di samping berangkar, Lila sudah duduk dengan lemas. Meski fisik dan batin sedang kurang mendukung, mengobrol berdua dengan Pak Syafi tetap dilakukan Lila. Mengenai Ilham, Lila memilih untuk tidak mengabarkan kepada siapapun. Akan disimpan rapat-rapat. Mending Lila memburu latar belakang mengapa Lila bisa dijodohkan dengan Ilham. Agar Lila tidak merasa berat. Misalkan Lila sampai berpisah sungguhan dengan Ilham. Ketika Masmu masih SMP, Masmu sempat ngalamin kecelakaan hingga harus ngejalanin operasi besar, LYL. Jika mertuamu enggak bantuin untuk membayar biaya rumah sakit Masmu, mungkin kita bisa kehilangan Masmu karena kebetulan bisnis keluarga kita sedang bermasalah. Menurut Lila, intisari dari kalimat berbobot Pak Syafi adalah keluarga mereka memiliki utang budi kepada keluarga Ilham. Membuat Lila merasa maklum apabila Pak Syafi bisa berkenan untuk berbesanan dengan Pak Maulana dan Bu Mayang. Masih belum tuntas berbicara, lagi dan lagi bibir Pak Syafi bergerak teratur untuk melanjutkan dengan hangat. Meski keluarga kita memiliki utang budi kepada keluarga Pak Maulana, bukan berarti kamu disatuin sama Ilham semata-mata untuk melunasin utang tersebut. Menjadi teman akrab selama bertahun-tahun terus terang udah membuat kami seperti saudara, LYL. Lalu, agar keeratan dari hubungan kedua keluarga bisa senantiasa terjaga, kami sama-sama bersepakat untuk menyandingkan kalian berdua, dan kami sungguh-sungguh berharap kalian bisa memiliki rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Syukur-syukur kalian bisa selalu bahagia sehidup dan sesurga. Ya, Allah. Ya, Rab. Jadi, Pak Syafi menaruh harapan besar kepada Lila dan Ilham. Jika Lila dan Ilham berpisah, Lila akan mengecewakan ayahnya kah? Jelaslah. Mengapa Lila masih bertanya-tanya? Misalkan Lila memaksakan untuk bertahan dengan kondisi Ilham sekarang, masih adakah masa depan untuk mereka? Alhamdulillah, masih. Tapi, bisakah Lila untuk ridho? Dia adalah sosok wanita baik-baik dan belum pernah berpacaran. Masa Lila malah mendapatkan laki-laki nakal dan sudah bekas dipakai sama wanita lain? Mata Lila tanpa sadar sudah berkunang-kunang. Agar Lila tidak dicurigai sedang kenapa-napa, Lila memutuskan untuk menghindari Pak Syafi dengan memalingkan tatapan. Mudah-mudahan Lila bisa bertahan untuk tidak menangis. Di sini, Lila berani bersumpah. Dia akan merasa bersalah dan berdosa sekali apabila sampai mengecewakan Pak Syafi. Mendapati Lila bertanya mengenai latar belakang mengapa Lila dan Ilham bisa dijodohkan terus terang membuat Pak Syafi diterpa kekhawatiran. Apakah kamu dan Ilham sedang memiliki masalah, LYL? Tanya Pak Syafi dengan nada rendah. Lila berusaha untuk bisa menatap Pak Syafi dan menyangkal dengan semantap mungkin. Aku dan Mas Ilham enggak kenapa-napa kok, Pak. Memilih untuk berbohong sudah diputuskan Lila. Masalah keinginan Ilham untuk bercerai dari Lila sampai ditutup-tutupi sekalian. Masih belum dibahas ulang, tetapi Lila sendiri belum memiliki kesanggupan untuk bertemu dengan Ilham. Dia masih merasa tercurangi. Yah, bagaimana tidak demikian? Mulai dari Lila disandingkan dengan Ilham, Lila sudah berikrar untuk tidak berkhianat. Tapi, Ilham malah menodai komitmen mereka. Loh, LYL, apakah kamu sedang libur? Ketika Bu Septi masuk kamar rawat Pak Syafi, Bu Septi sudah dikejutkan dengan keberadaan Lila. Pada masa-masa di mana Bu Septi sedang melangkah untuk menghampiri Lila, sahutan dari Lila lantas diluncurkan. Izin, MA. Tadi, aku merasa kurang enak badan, kata Lila. Di samping Lila, tahu-tahu Bu Septi sudah memperoleh tempat untuk berpijak. Membuat Lila menoleh dengan segera. Meraih tangan kanan Bu Septi untuk salim. Astaga, Lila, kalau kamu emang sedang enggak enak badan,
kenapa kamu malah datang ke sini?" kata Bu Septi dengan keadaan sudah memegang salah satu bahu Lila dengan menggunakan satu tangan. Meski sudah menyaksikan Lila membalas dengan senyuman dipaksakan, Bu Septi masih mencemaskan Lila terutama karena tingkat kepucatan dari wajah Lila terus meningkat. "Tapi, kamu udah ke dokter, kan?" tanya Bu Septi untuk memastikan. Menarik kedua sudut bibir dengan kedua mata sampai menyipit, Lila memiliki kebulatan ambisi untuk meyakinkan Bu Septi. "Aku udah enggak apa-apa, kok, Bu." Menilai dari ekspresi, Lila memang kelihatan sedang baik-baik saja. Yang merupakan kebenaran? Di dalam hati, diam-diam Lila malah sudah berteriak dan meronta-ronta untuk meminta dikuatkan. Bu Septi tidak akan benar-benar menghibur Lila, melainkan sebatas berbagi energi bersifat membangun. "Ya, udah. Yang terpenting, kamu harus banyak-banyak istirahat karena sekarang tugasmu udah bukan sebatas mikirin dirimu sendiri, Eliel. Jika kamu sakit, nanti suamimu diurus sama siapa dong?" Menurut Lila, Bu Septi memang sudah berkata benar. Jika Lila sampai tidak sehat, bagaimana dengan Ilham? Ilham sedang membutuhkan Lila. Meski Lila masih kecewa sekali dengan kelakuan Ilham, Lila tetap merasa kasihan kepada Ilham. Mereka sudah saling mengenal dan berhubungan akrab selama bertahun-tahun. Jadi, bagaimana hati Lila bisa tidak tersentuh? Yang menjadi alasan tambahan, keluarga Ilham sudah sangat berjasa untuk keluarga Lila. Melihat bagaimana situasi sekarang, Lila tidak berencana untuk berharap berlebihan kepada Ilham. Misalkan Lila memang tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Ilham, minimal Lila harus mengurus Ilham. "Iya, Bu," kata Lila dengan kedua lubang hidung semakin bertambah menghangat. Masih menahan kepiluan, tetapi sudah berusaha keras untuk tangguh. "Aku akan lebih merhatiin kesehatanku." "Baiklah." Agar Lila tidak meragu dalam menetapkan keputusan, nanti malam Lila akan melakukan sholat istikharah. Tiap menit dan detik berdenting, Ibnu selalu kepikiran dengan Lila. Ketika Ilham masuk rumah sakit kemarin dan Lila mengetahui bahwa Ilham adalah seseorang dengan status HIV, Lila sungguh-sungguh terguncang. Membuat Ibnu memiliki ketakutan tersendiri berkenaan dengan Lila. Tapi, Ibnu yakin, Lila adalah sosok wanita bermental tangguh. Jadi, Lila tidak akan sampai bertindak cupet. Pada saat-saat Ibnu sedang resah selama tengah menunggui Ilham, Ibnu harus bersyukur karena keresahan Ibnu tidak bertahan lama berkat short message dari Lila. Yang terus memenuhi kepala Ibnu tersebut, habis bertanya kepada Ibnu mengenai di manakah kamar Ilham, karena Lila sudah datang ke rumah sakit dan semata-mata dilakukan untuk Ilham. "Mas, Ilham sedang tidur?" Ketika Lila sudah memasuki ruangan dengan disusul bertukar salam kepada Ibnu, kedua netra Ibnu dilegakan dengan sesuatu. Muka Lila sekarang sedang bernuansa cerah. Memang bisa dipastikan sudah tidak suram seperti kemarin. "Iya, Eliel," kata Ilham untuk membenarkan. Di samping Ibnu, Lila menatap Ilham dengan kedua sudut bibir diangkat tipis. Pada momentum hangat tersebut, keayeman dan ketentraman tidak ketinggalan untuk diikut-sertakan sekalian. Pesona Lila sampai nyaris membuat Ibnu kehilangan kewarasan. Alhamdulillah. Paling enggak, Ilham bisa berhenti menderita sebentar. Mendadak, suasana berubah hening karena Ibnu tidak mengerti harus menanggapi bagaimana. Jadi, Ibnu memilih untuk tidak bersuara dan membiarkan Lila untuk semakin menikmati menit-menit di mana Lila sedang menatap Ilham. Lalu, setelah merasa cukup, Ibnu meminta kepada Lila untuk berbicara berdua, karena Ibnu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Lila dan merasa terganggu sekali apabila tidak disampaikan. "Maaf, Eliel, kalau aku lancang. Tapi, bisakah kita keluar sebentar? Aku merasa harus berbicara empat mata denganmu." Lila tidak menolak. Pada selang singkat, Ibnu dan Ilham sama-sama sudah melangkah keluar dari kamar Ilham. Di depan ruangan Ilham, Lila dan Ibnu lantas berdiri berhadap-hadapan. Agar setiap detik tidak terbuang dengan mubazir, Ibnu berusaha untuk tidak berdiam lama-lama. "Aku minta maaf, Eliel," ucap Ibnu dengan sungguh-sungguh hingga disertai helaan napas. Alis Lila langsung berkerut samar. Lila malah menatap Ibnu dengan bingung sekalian. Mengapa Ibnu meminta maaf kepada Lila? Kapan Ibnu menzalimi Lila? Menarik napas dengan khusyuk. Maksud Ibnu semata-mata memang untuk mendapatkan ancang-ancang sebelum menerangkan dengan ringkas
Aku merasa bersalah banget sama kamu karena Engga ngasih tahu kamu sejak awal kalau Ilham emang udah terbiasa bermain wanita. Ketika Ilham divonis HIV, Engga berselang lama setelah nikah sama kamu, Ilham langsung memberitahu aku. Lalu, Ilham mutusin untuk berpisah darimu karena Ilham Engga mau apabila kamu sampai tertular virus tersebut. Apakah Ibnu tidak menyesal sudah berucap demikian? Mengapa Ibnu malah bersikap lurus sekali? Menghadapi kesempitan Ilham, bukankah Ibnu bisa memanfaatkan keadaan dengan sedikit memelintir cerita? Misalkan Ilham berniat untuk merebut Lila dari Ilham? Meski Ibnu sempat tertarik kepada Lila, Ibnu tidak akan menggunakan teknik-teknik kotor untuk bisa mendapatkan Lila. Jadi, Mas Ilham berencana untuk menceraikan aku bukan karena Engga mencintaiku, tapi karena mau melindungiku. Ya, Tuhan. Jika Mas Ilham berkenan, bahkan Mas Ilham bisa nyurangin aku. Tapi, Mas Ilham malah memilih untuk ngelepasin aku, berarti Mas Ilham masih memiliki nurani. Perkataan Ibnu sungguh membuat Lila merasa terenyuh. Mata Lila sampai berkaca-kaca. Pandangan Lila kepada Ilham bisa dipastikan berubah membaik. Di sisi lain, Lila sendiri sudah mendapatkan keputusan melalui sholat istikharah semalam. Baiklah, bismillah. Lila akan menerima keadaan Ilham. Asalkan Ilham bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi khilafan Ilham terdahulu. Jadi, Lila bisa menyegerakan untuk berbicara kepada Ilham berkenaan dengan kelanjutan dari rumah tangga mereka. Mas Ibnu enggak usah merasa bersalah, kata Lila, menatap Ibnu dengan ekspresi tanpa beban. Lila sampai sekaligus menerbitkan senyuman. Insya Allah, aku udah bisa menerima takdirku. Aku malah akan ngebujuk Mas Ilham untuk nerusin rumah tangga kami. Deg. Ya, Tuhan. Jika Ibnu langsung membeku, kelirukah? Sudahlah. Mending Ibnu memaksakan untuk belajar melupakan Lila. Karena Lila masih milik Ilham. Baiklah, Lil. Aku ikutan bersyukur untuk keputusanmu. Tapi, sekali lagi, aku minta maaf, ungkap Ibnu dengan menelan kepahitan. Astaga, Mas. Mas Ibnu enggak usah merasa seperti memiliki utang sama aku. Yang memiliki utang di sini, bukankah malah aku? Aku enggak bakalan bisa ngadepin sifat keras kepala Mas Ilham kalau enggak ada kamu, Mas. Makasih, ya, ucap Lila. Melihat Ibnu merasa bersalah terus-menerus memang membuat Lila terusik. Iya, Eliel, sama-sama, kata Ibnu untuk menanggapi Lila dengan bibir setengah dilengkungkan. Di dalam retina dari kedua manik mata Ibnu, cakrawala sudah kelihatan semakin menggelap hingga rembulan sampai tidak malu-malu untuk mengintip. Karena sekarang Lila sudah datang, Ibnu merasa harus membiarkan Lila untuk berduaan dengan Ilham. Mereka sedang membutuhkan saat-saat bersama. Menjadikan Ibnu teramat terlarang untuk mengganggu. Ya, udah, kalau begitu, aku balik dulu, besok aku akan kesini lagi, kata Ibnu untuk berpamitan kepada Lila sebelum berlalu meninggalkan rumah sakit dengan ditemani rasa kecewakah? Yah, meski sudah berkali-kali menampik, memang tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan Lila untuk tetap bersama Ilham mampu untuk menggelapkan separuh dari dunia Ibnu. 15. Permintaan Ibnu. Mata Ilham dikedipkan lebih dari sekali untuk memastikan apakah Lila memang nyata atau tidak. Ketika Ilham dihadapkan dengan kebenaran, Ilham langsung tersentak hebat. Lila, mengapa kamu bisa berada di sini? Masih terperangah dengan kedua netra sudah membesar, Ilham berusaha untuk bangun dari tempat tidur. Maksud Ilham adalah duduk dengan kedua kaki tetap diluruskan. Mendapati Ilham sedang ditimpa kesulitan, Lila memutuskan untuk bangkit dari kursi. Akan menolong Ilham dengan sukarela. Aku bantuin, Mas, kata Lila. Ilham berusaha menghindar dengan cepat. Merasa harus berjarak dengan Lila. Pada saat Lila mengaku sudah mengetahui kondisi kesehatan Ilham, akan terus demikiankah? Tidak. HIV enggak menular melalui sentuhan, Mas. Deg. Mendadak, Ilham membeku dan kehilangan kemampuan untuk menarik napas. Jadi, kamu udah tahu, Eliel? Tanya Ilham dengan kondisi masih teramat terguncang. Iya, Mas. Lila tidak merasa harus berpikir dahulu untuk membenarkan. Yang ditebak Ilham memang tidak bertentangan dengan realita. Ilham tahu-tahu bergeming dengan arah tatapan direndahkan. Ayolah.
Dia sudah meminta Ibnu untuk tidak melibatkan Lila. Tapi, Lila malah, aku dikasih tahu langsung sama dokter. Lila memilih untuk angkat suara duluan sebelum Ilham sempat berteori. Agar Ilham tidak berpikiran macam-macam kepada Ibnu. Misalkan Ibnu dituduh sudah membocorkan rahasia Ilham. Muka Ilham terangkat dengan sinar mata langsung bertautan dengan milik Lila. Melihat kornea mata Lila sudah memerah, berarti kekecewaan dan kesedihan Lila memang sedang tercurahkan diam-diam. Mas Ilham enggak usah nyalahin Mas Ibnu. Dia udah berusaha memegang amanah Mas Ilham dengan baik. Tapi, aku tetap nekat untuk nyusulin kalian, ucap Lila. Meski kalimat Lila kurang mulus karena bercampur dengan isakan tertahan, Ilham masih bisa menelaah dengan sukses. Membuat Ilham menunduk secara otomatis. Mungkinkah Ilham sedang dirundung malu? Jelaslah. Dia sudah tidak memiliki muka untuk menghadapi Lila. Maaf, Eliel. Aku udah nyakitin kamu, kata Ilham dengan nada rendah hingga nyaris tidak bisa didengar Lila secara sempurna. Pada fase di mana Lila diharuskan untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen, Lila menarik napas dalam-dalam untuk kemudian dibuang dengan mengandalkan satu embusan bersifat menyeluruh. Jujurlah, Mas. Apakah kamu emang beneran menginginkan untuk bercerai denganku karena kamu enggak pernah mencintaiku atau karena kamu terkena HIV? Jika kamu enggak terinfeksi virus tersebut, mungkinkah kamu akan memilih untuk enggak ngasih tahu aku kalau kamu udah sering ngehianatin aku, Mas? Yang dilakukan Ilham adalah bungkam. Dia merasa tertampar sekali sampai tidak dapat berkutik. Lalu, dengan kedua tangan mencengkeram lutut dan kedua bola mata terus memanah serta seperti akan keluar dari sarang, Lila lantas menambahkan, meski masih berat untukku, aku akan maafin kamu. Lila. Menatap Lila dengan netra berkaca-kata, Ilham sungguh tidak mengerti harus bagaimana. Melihat kedua bahu Lila sampai bergetar selama sedang setengah menundukkan kepala, kedua tangan Ilham sempat tergerak untuk meraih Lila. Tapi, Ilham meragu, yah, begitulah. Lila menarik napas dalam-dalam, lagi dan lagi. Ketika Lila sudah memetik ketenangan dan mengumpulkan ancang-ancang, manik mata Ilham ditatap Lila dengan intens. Mas Ilham. Di dalam hayalan Ilham, sebuah tambang tidak kasat mata dianggap sedang memaksa kedua mata mereka untuk terus terhubung. Tiap Ilham berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut, Ilham malah selalu didera kesakitan. Mengenai masa lalumu, insya Allah aku akan berusaha untuk ngihlasin. Mas, kata Lila setelah berhasil menguatkan batin, asalkan kamu bersedia untuk bertaubat dan berkomitmen untuk enggak ngulangin kesalahanmu. Kepada Ilham, tatapan Lila berubah melembut. Lila memang merupakan sosok insan berkepribadian tidak biasa. Mengingat daripada marah-marah, menghakimi dan mengamuk untuk kehilafan Ilham, Lila malah memilih untuk menghadapi Ilham dengan kepala dingin. Apakah kesabaran Lila sungguh-sungguh tidak terbatas? Entahlah. Menilai dari keadaanmu sekarang, kamu harus udah ngerti kalau nafsu sesatmu terdahulu ternyata sebatas memberikan kebahagiaan sesaat untukmu. Adalah kebohongan termahal apabila Ilham bisa bilang tidak terenyuh dengan setiap untaian kata Lila. Pada saat Ilham sedang merasa tidak berharga, Ilham benar-benar beruntung karena masih bisa memiliki Lila. Di tengah kesuraman hidup Ilham, Lila memang identik dengan sebuah anugerah terindah. Tadi, Dr. Helmi udah sempat visite ke sini. Kata Dr. Helmi, kalau keadaan Mas Ilham udah membaik, Mas Ilham bisa cepat-cepat keluar dari rumah sakit dan beraktivitas normal seperti semula dengan catatan Mas Ilham harus mengonsumi obat ARV secara tertib. Meski HIV belum bisa disembuhin, HIV dalam tubuh Mas Ilham masih bisa ditekan hingga mencapai kondisi undetected sehingga enggak berpotensi untuk nularin. Mas. Jadi, kita bisa memiliki anak tanpa harus khawatir dengan nasib anak kita nanti. Ucap Lila dengan dibumbui senyuman bertabur kebaikan dan entah mengapa seperti sedang menyemangati dan memberikan harapan kepada Ilham. Mata Ilham semakin tidak memungkinkan untuk dikontrol. Mendapati Lila menangis dengan kondisi bibir ditarik tipis ke arah samping, terus terang membuat Ilham merasa terharu dengan kemuliaan Lila. Menjadikan Ilham merasa tidak layak untuk Lila. Pemikiran Lila, apakah sama dengan Ilham? Tidak. Mulai dari Lila bersedia untuk dipersunting Ilham, Lila memang sudah bertekad untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan Ilham. Pun dengan masa lampau dari laki-laki bernasib malang tersebut. Mendadak, kepala Ilham digeleng-gelengkan. Dia tidak boleh egois,
melainkan harus memikirkan kebahagiaan Lila. Insya Allah, Ilham sanggup untuk mengikhlaskan Lila. Mending kamu mencari laki-laki lain, Eliel. Aku enggak layak untuk dapetin wanita sebaik dirimu, kata Ilham dengan karakter suara cenderung berat. Perkataan Ilham langsung dipatahkan Lila. Mulai dari aku nerima lamaranmu, berarti aku udah harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk terkait dirimu, Mas. Tiap manusia bisa bikin kesalahan. Di sini, Mas Ilham bebas nentuin apakah Mas Ilham akan terus berbuat keliru atau memilih untuk berubah. Jika Mas Ilham serius mau berubah, aku bersedia untuk senantiasa dampingin kamu, Mas. Ucap Lila dengan kedua tangan digunakan untuk memegang kedua tangan Ilham. Perlahan, Ilham mengangguk dengan tanpa melepaskan tatapan Lila. Mata Ilham malah sudah bertambah berair. Iya, Eliel. Aku bersedia, ucap Ilham dengan semakin dipenuhi keharuan. Aku akan berubah. Mata Lila berkilat untuk memancarkan kelegaan. Mengikuti lengkungan bibir, titik sudut dari kedua organ kembar tersebut ikutan tertarik ke arah luar. Memang semata-mata ditampilkan untuk menggambarkan sukacita. Baiklah, Mas, kata Lila tidak sampai berselisih lama. Mari kita sama-sama saling berusaha untuk dapetin ridho Allah. Mas Ilham tahu sendiri, kan bahwa menikah adalah ibadah terlama. Yah, beginilah Lila. Dia tidak sebatas bercanda untuk berusaha menerima Ilham dengan ikhlas. Akan merawat Ilham dengan telaten dan diwarnai dengan ketulusan. Menunggu Ilham sampai ditanyakan undetected dengan dibersamai kesetiaan. Iya, Lila. Aku akan berusaha, ucap Ilham, mengandung kepastian, bersamamu. Deg. Jadi, Lila berhasil meyakinkan Ilham untuk tidak bercerai. Di depan kamar Ilham, obrolan antara Lila dan Ilham sudah didengar Ibnu dengan tidak disengaja. Maksud semula Ilham datang ke rumah sakit adalah membesuk Ilham sekaligus membawakan sarapan untuk Lila. Tapi, Ibnu malah seperti sedang diminta semesta untuk bersaksi berkenaan dengan kelengketan hubungan Lila dan Ilham. Meski ketegaran Ibnu sudah dicicil dari kemarin-kemarin, entah mengapa Ibnu masih dibelenggu dengan ketidakrelaan apabila Lila sampai balikan dengan Ilham. Itulah yang dirasakan Ibnu sekarang. Ya, Allah, jika mengharapkan mereka berpisah memang terlarang untuk hamba. Hamba mohon, kuatkanlah hati hamba sehingga hamba bisa merelakan kebersamaan mereka. Di dalam dada, suatu kesakitan bersifat menyesakkan sedang mendominasi. Membuat Ibnu sampai refleks menarik napas berkali-kali untuk menetralkan keadaan. Mengetahui Lila sudah rukun dengan Ilham, apakah Ibnu akan tetap menemui mereka? Tidak. Yang dipilih Ibnu adalah bergegas berlalu meninggalkan rumah sakit. Menolak untuk merusak momen spesial mereka, karena Ibnu masih memiliki nurani. 16. Yang sebenarnya dirasakan Lila. Menjelang malam, keputusan Ibnu untuk mengunjungi rumah sakit memang sudah benar. Pasti Lila merasa kerepotan sekali karena harus menjaga Ilham sendirian. Di sisi lain, terus terang sampai sekarang Ibnu masih mengkhawatirkan Ilham dan berkeinginan untuk mengecek apakah kondisi Ilham sudah mengalami kemajuan berarti atau malah masih belum. Ketika Ibnu sudah beres mengucapkan kalimat, Assalamualaikum, dan dijawab Lila beserta Ilham dengan kompak. Langkah Ibnu untuk memasuki kamar Ilham semakin bertambah ringan. Di dalam ruangan, sebelum menempati salah satu sisi dari sebuah sofa kosong bercorak hitam, keasyikan Lila dan Ilham sempat diusik Ibnu. Apakah aku ganggu kalian? Masih duduk dengan kedua kaki diluruskan, kepala Ilham diputar ke arah Ibnu. Agar Ilham bisa leluasa selama sedang menata Ibnu. Astaga, Ibnu. Melihatmu mampir ke sini, terus terang aku malah seneng banget. Terutama karena aku belum ucapin makasih sama kamu untuk bantuanmu kemarin. Mendapati Ilham sudah bersemangat dan berhawa terang, Ibnu langsung digandrungi dengan kelegaan. Membuat Ibnu bersyukur dalam renungan. Apakah Lila enggak ngasih tahu kamu? Lila, kan udah sempet ngewakilin kamu untuk ngucapin terima kasih sama aku. Menerima nada-nada ramah berpadu semringah dari Ibnu, entah mengapa bisa meningkatkan kebahagiaan Ilham. Yah, bagaimana tidak? HIV adalah kasus sensitif. Yang diketahui Ilham, orang-orang seperti Ilham akan sering sekali dikucilkan. Tapi, Ilham malah bisa memiliki Lila dan Ibnu, adalah nikmat terhebat dan tidak untuk didustakan. Lila udah bilang, kok,
Tapi, aku enggak bisa tenang kalau belum ngucapin langsung, kata Ilham. Iya, deh, iya. Menyadari bahwa Ilham sudah berlaku keras kepala, mewajarkan kelakuan Ilham lantas dipilih Ibnu, hingga mampu mendatangkan kepuasan sederhana untuk Ilham. Mengenai keberadaan Lila, Ibnu tidak akan sampai melupakan. Ketika Ibnu belum meninggalkan rumah, Ibnu malah sudah memikirkan. Tadi, dengan enteng, Ibnu sempat meminta tolong kepada Bunda Arumi untuk membungkuskan makanan. Maksud Ibnu adalah untuk diberikan kepada Lila. Ah, yah, Eliel, kata Ibnu untuk memulai obrolan dengan Lila. Di dalam 1 menit sama, kedua tangan Ibnu tergerak sekalian untuk menyodorkan sebuah kotak makan berwarna biru ke arah Lila. Aku bawain makan malam untukmu. Aku khawatir banget sama kamu. Jika kamu sampai kenapa-napa karena kelupaan untuk mikirin dirimu sendiri, Ilham bisa ikutan kenapa-napa. Aduh, Mas, aku malah ngerepotin kamu. Nih, ucap Lila dengan bibir sudah dilengkungkan manis, tetapi tidak langsung menerima dengan tangan terbuka mengingat Lila berniat untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Merasa sungkan apabila harus melahap makanan gratis. Aku enggak merasa kerepotan, kok, kata Ibnu dengan kondisi sedikit salah tingkah gara-gara senyuman menawan Lila. Ya, udah, berapa, Mas? Aku enggak berminat sama makanan gratisan. Ketika Lila tidak keberatan untuk menukar makanan dari Ibnu dengan menggunakan uang tunai, moralitas Ibnu malah teramat berkebalikan apabila dibandingkan dengan Lila. Masa harus diganti? Eliel, aku enggak suka hitung-hitungan. Menoleh untuk menatap Ilham, usaha Ibnu untuk meyakinkan Lila memang tidak setengah-setengah. Iya, kan, Ham? Merasa selaras dengan Ibnu, Ilham mengangguk dengan mantap. Menatap Lila dan mempertegas, aku dan Ibnu udah seperti saudara, Eliel. Jadi, kamu enggak usah merasa sungkan. Baiklah, Mas. Mulai sekarang, aku enggak akan terlalu sungkan kepada Mas Ibnu, ucap Lila sebelum menerima kotak makanan dari kedua tangan Ibnu dengan tanpa ragu-ragu. Mata Lila berkilat dengan hangat selama Lila sedang menatap ke arah Ibnu untuk berterima kasih secara verbal. Makasih, Mas. Nanti aku makan setelah aku nyuapin Mas Ilham, kata Lila dengan mengikut sertakan ketulusan. Di hadapan Ibnu, mumpung belum maghrib, Lila memilih menyegerakan untuk menyuapi Ilham dengan telaten. Melihat keromantisan Lila dan Ilham, bolehkah Ibnu merasa cemburu? Ya, Tuhan. Mengapa semakin lama Ibnu malah semakin kesusahan untuk mengusir Lila dari relung hatinya? Pada saat-saat Ilham sedang fokus mengunyah, tanpa sadar Lila malah menoleh hingga menjadikan tatapan Lila bertemu dengan tatapan Ibnu. Membuat Lila merasa sedang terserang sesuatu sampai berakhir dengan menahan napas seketika. Dik, du. Arah dari kepala Lila cepat-cepat diluruskan. Mendorong Ibnu untuk langsung bertindak serupa sementara Lila sudah berlagak menyendokkan nasi dan lauk untuk Ilham. Adalah bentuk tipuan Lila selama Lila sedang berkutat dengan batin sendiri. Tiap aku bertatapan dengan Mas Ibnu, mengapa dadaku selalu menghangat dan bergetar? Mengawali dengan menarik napas dalam-dalam, Lila bertekad untuk berusaha mati-matian dalam menahan godaan setan, berpaling dari Ilham untuk beralih kepada Ibnu. Meski bergerak dengan ruang lingkup sempit, Lila tetap manggut-manggut dan terus berafirmasi. Aku harus bisa menjaga hatiku. Aku udah memiliki Mas Ilham. Di tengah keheningan mereka bertiga, Ilham malah habis rampung menerawang masa depan. Misalkan Ilham memang diberikan kesempatan untuk membina rumah tangga harmonis bersama Lila, serta disempurnakan dengan kehadiran anak-anak mereka, kebahagiaan Ilham bisa dipastikan tidak akan dapat dibarter dengan apapun. Tiap detik bergulir dengan syahdu, angan-angan Ilham semakin tidak bisa dianggurkan hingga menyebabkan keinginan Ilham untuk berbagi kesenangan semakin bertambah bergejolak. Menjadi alasan Ilham untuk menatap Ibnu. Aku dan Lila batal bercerai, NU, kata Ilham dibarengi dengan ekspresi semringah. Mata Ilham tidak ketinggalan untuk berbinar-binar. Di tengah keceriaan Ilham, diam-diam Ibnu harus meneguk kepahitan. Yang lebih menyedihkan, Ibnu terlalu tidak berdaya untuk dapat berekspresi dengan murni. Alhamdulillah, kalau begitu, kata Ibnu setelah merasa dituntut suasana untuk berdusta. Mengerti benar tentang norma dan etika, berarti Ibnu tidak boleh bersedih atas kegembiraan Ilham. Aku ikutan berbahagia untuk kalian berdua.
Meski masih harus berkompromi dengan empedu, bersikap cantik kepada Ilham masih tetap dibudayakan Ibnu, termasuk semasa Ilham meminta tolong sesuatu. Ketika Ibnu akan dititipi surat resign, Ilham tidak langsung mengiyakan. Yang dilakukan Ibnu adalah mengonfirmasikan terlebih dahulu. Apakah kamu serius mau resign? Ham? Tanya Ibnu dengan kedua kornea mata membulat. Memang tidak dapat disangkal, keputusan mendadak Ilham untuk resign dari The DNS bisa dibilang mengagetkan sekali. Di bawah naungan ketenangan, Ilham tidak menuai kesulitan berarti selama menyahut dengan terperinci. Iya, Ham. Aku udah mutusin untuk nyari kerjaan dengan sistem remote, sehingga bisa dikerjain secara WFH. Menilai dari bagaimana respons Ilham bisa dihaturkan dengan mulus, Ibnu tidak akan menodong Ilham untuk membuktikan apakah keputusan Ilham sudah betul-betul dipertimbangkan dengan menggunakan kepala dingin atau belum. Mata Ibnu sudah bisa memastikan secara mandiri. Baiklah, aku akan ngehargain keputusanmu, kata Ibnu dengan kedua sudut bibir dipaksakan untuk ditarik ke arah samping. Tapi, kita masih bisa terus ngejalin silaturahmi, kan? Mulai dari Ilham dihadapkan dengan tatapan mendalam Ibnu, Ilham sudah mengukuhkan untuk tidak akan melepaskan Ibnu Askandar, sosok sahabat terbaik dari laki-laki tersebut. Aku enggak mungkin bertindak bodoh dengan berhenti temenan sama kamu, NU, kata Ilham kemudian. Azan maghrib tanpa dapat disangka-sangka sudah akan berkumandang. Agar Ibnu tidak ketinggalan untuk menunaikan sholat dengan berjamaah, kesadaran akan status hamba Allah sukses menuntun Ibnu untuk berpamitan dengan segera, dan alhamdulillah, Lila dan Ilham tidak mencegah Ibnu untuk mengutamakan kebaikan. Meski keberlaluan Ibnu belum sampai mencapai 5 menitan, kepada Lila, Ilham sudah merasa kehausan sekali untuk membahas Ibnu. Menurut kamu, Ibnu gimana? Eliel, tanya Ilham dengan diimbuhi senyuman enteng. Deg. Pada hitungan singkat, setiap inci dari tubuh Lila langsung menegang. Di atas meja, sebuah mangkuk bekas bubur bergegas ditaruh Lila setelah sempat tertunda. Mulai beralih kepada Ilham, kekakuan Lila lantas dihanguskan dengan kecepatan menyerupai tindakan membalikan telapak tangan. Mas Ilham enggak salah nanya sama aku? Aku, kan belum terlalu mengenal Mas Ibnu, Mas. Tapi, kalau dilihat-lihat, kemungkinan besar Mas Ibnu adalah lelaki baik-baik. Ucap Lila dengan antusiasme disetel tidak sampai berlebihan. Menatap Lila dengan teduh sehabis menunduk singkat dan manggut-manggut, entah mengapa Ilham merasa sangat dimudahkan selama memaparkan, yang kamu katakan emang benar, Eliel. Ibnu adalah sosok laki-laki berakhlak baik. Tiap diajak untuk berbuat maksiat, Ibnu selalu menolak dengan tegas. Aku terus terang merasa insecure dengan kepribadian Ibnu, Eliel. Penglihatan Ilham terhadap Ibnu terus terang tidak pernah memburam. Mulai dari Ilham memutuskan untuk bertaubat, setiap disuguhi suatu realita di mana Ibnu merupakan laki-laki berprinsip, keinginan Ilham untuk bisa seperti Ibnu sudah bertumbuh dengan makmur. Alhamdulillah, kalau kamu merasa insecure, Mas, kata Lila dengan tersenyum manis dan sebelah angan diulurkan untuk memegang salah satu lengan Ilham. Insecure dalam kebaikan malah sangat disenangi Allah. Aura Lila sedang menggambarkan kecantikan dari fisik dan hati, membuat Ilham terkesima dan merasa adem. Menatap Lila dengan lekat, bibir Ilham sudah sekaligus tergerak untuk berseru, Lila. Iya, Mas. Lila menimpali Ilham dengan disertai mimik berminat, membuat lengkungan bibir Ilham semakin bertambah melebar. Makasih, karena kamu udah bersedia untuk ngedampingin aku, ucap Ilham dengan dibersamai ketulusan. Iya, Mas, kata Lila dengan diawali senyuman lembut, sama-sama. Ketika Ilham memutuskan untuk bersibuk-sibuk dengan handphone sebentar, Lila merasa diberikan keleluasaan untuk menarik napas dalam-dalam. Inisiatif Ilham memang memberikan konsekuensi tersendiri untuk Lila. Menjadikan Lila berhenti berpandangan dengan Ilham. Membuat Lila tidak segan untuk menunduk dan meratap. Di dalam suatu dilema, Lila diharuskan untuk berpikir keras. Di sini, Lila sungguh tidak bisa berlaku munafik. Ketika Lila sedang bersama Ilham, Lila mengaku merasa nyaman. Akan tetapi, Lila tidak pernah merasa berdebar untuk Ilham. Yang dirasakan Lila kepada Ilham memang sebatas nyaman, berbeda sekali apabila dibandingkan dengan detik demi detik setiap Lila sedang bersama Ibnu. Ketika status Lila adalah istri dari Ilham sementara Lila malah selalu merasa berdebar untuk laki-laki lain. Sudah gilakah Lila? Ya,
Allah. Ya, Rab. Ampunilah, Lila. Karena Lila tidak pernah merencanakan untuk senantiasa memikirkan siapa. 17. Menghadapi perasaan masing-masing. Mau dibilang sudah mandi atau belum? Entah mengapa kesegaran masih belum terpancarkan. Itulah yang disaksikan Bunda Arumi sekarang. Melihat kelesuan Ibnu selama sedang meluncur ke arah dapur untuk memburu minuman berwarna bening dari sebuah dispenser, Bunda Arumi tidak dapat sebatas menutup mata. Perhatian Bunda Arumi kepada Ibnu sampai terefleksikan dalam bentuk kalimat. Ada masalah kantorkah, NU? Mendekat ke tempat di mana Bunda Arumi sedang membuat adonan tepung dicampur dengan sayuran, sebuah kursi tidak berpenghuni lantas diduduki Ibnu dengan dibarengi suara helaan napas. Aku emang sedang memiliki masalah, Bun, tapi bukan masalah kantor. Lalu, apakah Ibnu akan memutuskan untuk berbagi? Jika dipikir-pikir, menanggung sebuah beban berat sendirian memang tidak mengenakan. Di saat-saat kekalutan sedang berkobar, siapapun bisa membutuhkan teman cerita. Pun dengan Ibnu. Begini, Bun, kata Ibnu untuk memulai. Akan segera curhat dengan teknik elegan. Agar tidak berakhir meresahkan. Aku memiliki teman laki-laki. Dia sedang dihadapkan dengan suatu dilema setelah menyukai seseorang. Yang ditaksir sama temanku tersebut ternyata udah bersuami. Bun, meski sudah bercerita dengan tidak menggunakan identitas sendiri, Bunda Arumi tetap heboh sendiri. Astaga, Ibnu, apakah temenmu udah enggak waras? Mencintai wanita bersuami merupakan sebuah kesalahan besar terutama apabila sampai bisa ngehancurin rumah tangga mereka. Tapi, rumah tangga mereka udah sempat akan hancur loh, Bun. Pihak laki-laki habis ketahuan selingkuh. Apakah Ibnu tidak berpikir dahulu sebelum memutuskan untuk berbicara? Bunda Arumi sampai terheran-heran dengan kebodohan Ibnu. Memotivasi Bunda Arumi untuk bergegas menekankan, perlu dicatat, NU, rumah tangga mereka baru sempat akan hancur, berarti mereka belum benar-benar berpisah, bukan? Iya, Bun, Tea. Ketika Ibnu akan mendebat, Bunda Arumi malah sudah menyela duluan. Udahlah, NU, daripada kamu repot-repot ngurusin kisah asmara temenmu, mending kamu ngurusin kisah asmaramu sendiri, ucap Bunda Arumi dengan bibir berujung dikerucutkan. Jadi, kapan kamu akan bawa calon istrimu ke rumah? Perkataan Bunda Arumi membuat tangan Ibnu terangkat sebelah. Menggaruk belakang kepala dengan diiringi helaan napas untuk mengisyaratkan keberatan. Tiap Bunda Arumi mengidam menantu, kepala Ibnu selalu berdenyut tidak keruan. Aku, kan masih belum memiliki calon istri, Bun, kata Ibnu dengan intonasi berkesan menyepelekan, lagi dan lagi. Masih belum bisa memberikan kepastian. Bunda Arumi menggeleng-gelengkan kepala. Ibnu, gimana kamu bisa dapetin calon istri sementara kamu masih sering males-malesan berikhtiar? Meski udah dikasih tawaran menarik sama Frisley, kamu malah langsung menolak mentah-mentah. Aduh, Bun, gimana aku enggak langsung menolak mentah-mentah? Yang disodorin Frisley kepadaku masih anak SMA. Aku udah ketuaan, lah untuk teman Frisley. Mengkritik Frisley habis-habisan semata-mata dilakukan Ibnu untuk bisa lolos dari kekonyolan Frisley. Memang udah kebiasaan Frisley kalau setiap nawarin sesuatu seperti enggak dipikirin dahulu. Agar tidak semakin dicecar masalah calon istri, Ibnu memilih segera berpamitan kepada Bunda Arumi untuk membesuk Ilham, karena Ibnu sudah menyiapkan surat resign untuk ditandatangani Ilham. Yakin, Mas? Aku tinggal sebentar enggak apa-apa. Kepada Ilham, Lila masih berusaha memastikan, mungkin sudah sampai ulangan ketiga, bahwa Ilham memang tidak mengapa apabila harus ditinggal sendirian karena Lila sedang memiliki keperluan dengan tingkat urgensi tinggi. Padahal Lila sudah berdiri dengan kerapian tidak untuk diragukan. Malah, Lila sampai sekalian mengenakan shoulder bag-nya dengan mantap. Menatap kornea mata Lila lurus dengan ditemani kedua telinga berdengung merupakan sambutan mula-mula dari Ilham untuk Lila sebelum mendesah dan berkata, jika terus kamu tanyain, lama-lama aku bisa berubah enggak yakin, Eliel. Di tengah keraguan Lila untuk meninggalkan Ilham, Lila merasa tentram karena Ilham tidak bertingkah rewel. Andai Ilham memiliki kebiasaan merengek seperti anak balita, pasti Lila akan sering menderita nyeri kepala. Baiklah, Mas,
kata Lila dengan kedua sudut bibir ditarik untuk menciptakan lengkungan. Aku enggak akan lama, kok. Karena Ilham sudah mengizinkan Lila untuk berlalu, Lila bisa keluar dari kamar Ilham dengan sekalian membawa kedamaian. Merasa tidak terbebani menjadikan setiap langkah Lila bisa tersusun dengan ringan. Ketika Lila masih menyusuri koridor rumah sakit, keruetan Lila selama sedang merogoh area terdalam dari shoulder bag bercorak dark silvernya untuk mencari kunci motor menyebabkan kedua mata Lila tidak bisa bekerja dengan optimal. Lalu, bagaimanakah imbas dari kecerobohan Lila? Membuat Lila nyaris terjatuh selepas bertabrakan dengan seseorang berbadan kokoh. Jika sosok korban dari kesembronoan Lila tersebut tidak menahan tubuh Lila, bisa dipastikan bokong Lila sudah menghantam lantai. Aduh. Deg. Di tengah kondisi badan sedang seperempat kayang, kedua manik mata Lila langsung setengah membola selama bersitatap dengan sosok laki-laki berkacamata bernama lengkap Ibnu Askandar. Menghadapi suatu momentum tidak terduga, apakah Lila terkejut? Jelaslah. Mengapa masih harus ditanyakan? Mas Ibnu? Yang sedang tertegun bukan Lila semata. Di sini, Ibnu sudah serupa dengan Lila. Mirip dengan Lila, kedua netra beriris kelam Ibnu sudah lama melebar dengan dramatis. Lila merasa tidak bisa bergerak. Mungkinkah Lila sudah terhipnotis? Entahlah. Akan tetapi, Lila memang terbius dengan keelokan dari tatapan Ibnu. Menjadikan Lila kesusahan sekali untuk berpaling maupun menggapai kewarasan semula. Astagfirullah. Mengapa aku selalu begini? Mulai dari Lila beres membatin untuk mengoreksi akhlak sendiri selepas bercumbu mesra dengan sesuatu berbau haram dan dimurkai Allah. Lila cepat-cepat menegakkan badan dan berusaha merdeka dari dekapan tidak terencana Ibnu. Maaf, Mas. Aku enggak sengaja, kata Lila dengan wajah sudah bersemburat memerah mengingat Lila sedang merasa canggung. Lila malah sampai membuang tatapan ke arah sembarangan. Apakah Ibnu tidak merasa canggung sekalian? Kata siapa? Memiliki kesadaran lengkap selama sedang mendekap Lila. Bagaimana Ibnu mampu untuk berpura-pura seperti habis tidak melakukan apapun? Meski diliputi kekakuan, beruntung sekali Ibnu karena masih bisa mengutarakan sampai tuntas. Iya, aku tahu, kok. Agar suasana kikuk antara mereka tidak semakin congak, Lila mencoba untuk memulai basa-basi dengan mengulik topik anyar. Mas Ibnu datang ke sini untuk membesuk Mas Ilham. Pertanyaan Lila akan sebatas didiamkankah? Alhamdulillah, tidak. Meski masih bergandengan dengan ketidaknyamanan, keputusan Ibnu adalah tetap mengusahakan untuk menanggapi Lila dengan akurat. Ya, Lil. Aku udah bawain surat resign untuk Ilham. Melihat kebaikan Ibnu secara langsung, alangkah kocak sekali apabila Lila malah malas untuk berekspresi cerah seperti tidak mengerti terima kasih. Wah, Mas, kalau begitu, boleh aku titip Mas Ilham sama kamu sebentar? Aku harus ninggalin Mas Ilham karena bapakku udah boleh keluar dari rumah sakit dan kebetulan ibuku sedang butuhin bantuanku untuk beberes. Kata Lila ramah hingga membuat mereka seakan-akan memang sudah berteman dengan akrab. Di dalam mode kalem, kedua sudut bibir Ibnu sempat diangkat untuk melukiskan senyuman minimalis. Iya, Eliel, kamu bisa mercayain Ilham sama aku. Mendahului dengan mengembuskan napas berbalut kelegaan, Lila meneruskan untuk berpamitan dengan sopan. Lalu, bagaimana dengan Ibnu? Malah menatap Lila lama. Apakah Ibnu sudah menggila? Yang sekarang masih kelihatan, bukankah tinggal tubuh Lila bagian belakang? Memiliki angan-angan tersendirikah? Yah, mengenang kepergian Lila. Pada selang kurang dari 5 menit, kebersamaan Ibnu dengan Ilham sudah terbangun. Di dalam kamar di mana Ilham sedang dirawat, mereka mulai bercakap-cakap dengan asyik. Aku seneng kamu datang ke sini, Nu. Jika enggak, udah bisa dipastiin aku bakalan bosen banget karena Lila sedang ngurus kepulangan bapak mertuaku. Ungkap Ilham dengan tatapan mengandung kesungguhan. Mengenai sedang kemana Lila sekarang sudah diketahui Ibnu dengan tingkat kebenaran tidak untuk diremehkan. Kepada Ilham, Ibnu sampai bisa menyampaikan, aku udah tahu, Ham. Tadi, sebelum Lila ninggalin rumah sakit, Lila sempat berpapasan denganku. Antara kedatangan Ibnu dan kepergian Lila memang tidak berselisih lama. Perhitungan Ilham bisa dipastikan terukur. Tapi, mengapa Ilham masih merasa tersentak? Anehkah? Iyakah? Ketika Ilham sudah rampung berucap singkat dengan sedikit melongo,
kepala Ibnu dianggukan dengan bibir sekaligus tergerak untuk bergumam, Lila malah langsung nitipin kamu ke aku karena teramat khawatir sama kamu. Mudah untuk Ilham bisa semringah. Tiap memikirkan kehangatan dan kelembutan dalam setiap kepedulian Lila, Ilham memang selalu demikian. Menikah dengan Lila emang nyenengin banget. Aku merasa senantiasa diurusin, diperhatiin, sama disayang-sayang, kata Ilham dengan intonasi malu-malu dan tatapan sedikit direndahkan. Alhamdulillah, kalau begitu, balas Ibnu dengan kerongkongan tahu-tahu sudah mengering, mudah-mudahan kalian berdua bisa terus langgeng. Merasa cukup dengan kebahagiaan sendiri, Ilham mengharapkan Ibnu untuk bisa ikutan merasakan beraneka macam kenikmatan dari berumah tangga. Karena Ibnu selalu tertutup mengenai masalah romansa, keinginan Ilham untuk mengusut tuntas sampai tidak bisa diredam. Lalu, kamu sendiri gimana? Apakah kamu masih belum kepikiran untuk berkeluarga? Menanggapi Ilham, Ibnu memilih untuk menggunakan kalimat sederhana. Masih belumlah, Aku enggak mau terburu-buru. Ilham masih belum dihinggapi kemauan untuk berhenti mengusik Ibnu. Malah semakin berani untuk melewati batasan. Tapi, kalau mengenai calon istri, kamu udah memiliki kriteria tersendirikah? Mendadak, suasana berubah hening. Lalu, tidak sampai berselang lama, dengan tanpa sadar dan kedua mata sedang menerawang entah kemana, Ibnu tahu-tahu sudah bergumam, Lila. Alis dan kening Ilham langsung berkerut samar. Perkataan Ibnu terlalu mencengangkan untuk Ilham. Apakah Ibnu diam-diam memiliki kecondongan tertentu kepada Lila? Yang digalaukan Ilham sekarang, mungkinkan sebatas suzon? Lila, maksudmu? Deg. Ketika Ilham bertanya dengan bingung, Ibnu langsung terkesiap dengan kedua bola mata setengah terbelalak. Pada saat-saat ketegangan sudah meracuni mental, sistem kecerdasan Ibnu bergegas dioperasikan untuk membereskan kekacauan. Mungkin. Di sini, Ibnu masih berpikir dengan keras. Yang seperti Lila. Akankah omongan ngawur Ibnu bisa teratasi? Mudah-mudahan. Paling tidak, Ibnu sudah menghalau Ilham untuk berasumsi macam-macam. Loh, mengapa harus seperti Lila? Ilham habis berseru dengan irama terheran-heran. Membuat Ibnu mencoba flashback. Adalah latar belakang sehingga Ilham bisa merasa berbunga-bunga sekali selama membina rumah tangga bersama Lila. Yang habis bilang kalau menikah dengan Lila nyenengin banget. Bukankah kamu? Menikahi seseorang dengan karakter berkebalikan dari Lila bisa-bisa malah bikin aku enggak bisa ngerasain gimana enaknya diurusin, diperhatiin, sama disayang-sayang, ucap Ibnu dengan selengean, seperti tidak serius-serius amat. Membuat Ilham mendengus dan tergelak. Awalnya, Ilham selalu mengira bahwa Ibnu adalah tipikal laki-laki dengan karakter mirip kulkas berpintu 3, hingga susah sekali untuk diajak bergurau. Tapi, nyatanya, alhamdulillah, Ibnu tidak kaku-kaku sekali. Meski Ilham tidak kelihatan sedang menaruh kecurigaan, menutupi hasrat terlarang dengan menggunakan keceriaan masih dilakoni Ibnu dengan tekun. Tapi, bagaimana dengan keadaan Ibnu sesungguhnya? Mungkin, kondisi terkini dari laki-laki berkaus coklat tersebut bisa diwakilkan dengan istilah menyedihkan. Yah, bagaimana tidak? Di dalam batin, Ibnu sedang meratapi sebuah kemalangan tersadis dengan hati terlunta-lunta. Meski sakit, aku harus tetap berpikiran lurus. Aku enggak boleh ngerusak kebahagiaan mereka terutama karena sekarang hubungan mereka udah berubah membaik. Mengalahkah Ibnu? Ya, bersemu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir episode. Masih penasaran episode selanjutnya? Bagaimana nasib Lila? Pantengin terus channel Desir Waktu. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih.